Yes sir! Yeehaw! Shalom. Jumpa lagi di channel komunitas MAL. Tema kita kali ini yaitu motivasi melayani. Tetapi sebelum lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini kami datang lagi kepadamu, kami sangat berterima kasih mengucap syukur kepadamu karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas satu tema, yaitu motivasi melayani. Tuhan Yesus yang menolong mempersiapkan hati kami, pikiran kami, supaya pikiran kami tidak melayang kemana-mana. Tolong juga supaya iblis tidak membuyarkan konsentrasi kami dan mengaburkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Yesus saja yang menolong, memimpin acara kita pada saat ini dari awal hingga akhir, kiranya boleh terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu Dia melayani di dunia ini. Tuhan Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Tuhan Yesus juga mengajar murid-muridnya dan mengajar orang banyak yang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkeliling ke kota-kota, ke desa-desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah sambil melenyapkan segala penyakit. Dan Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati. Nah, pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus didorong oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia yang berdosa. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, menyelesaikan tugas utamanya, datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib, murid-muridnya meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka tetap semangat untuk memberitakan Injil. Sementara para murid-muridnya dan orang-orang percaya yang lainnya memberitakan Injil, muncul seorang ahli Taurat yang namanya Saulus. Dia mengejar-ngejar orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang jadi? Tuhan Yesus menangkap dia ketika dia mengejar-ngejar orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib karena memikul menanggung dosa-dosa dan kesalahan manusia. Tetapi setelah Saulus bertobat, Tuhan memberikan kepercayaan, kehormatan kepada Rasul Paulus untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu kita menyambut Tuhan Yesus di dalam hati kita, kita punya semangat yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Saudara, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah sampai saat ini kita masih tetap semangat untuk memberitakan Injil? 1 Korintus 9 ayat 16 berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku
apabila aku tidak memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa sebenarnya Injil itu? Injil yaitu 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 berkata, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, kalau kita membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu kalimat yang mengatakan yang sangat penting kecuali di dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang mengambil bagian dalam pelayanan penginjilan, apakah kita sudah memiliki keyakinan tentang kepastian keselamatan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan. Roma 10 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Israel sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka berusaha mendirikan kebenaran dengan cara mereka sendiri. Mari kita melihat contoh lain dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kita melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapakku yang di sorga? Jawabannya ada di dalam Yohanes 6 ayat 28 dan 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29 menjawabnya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Jadi perbuatan baik yang sangat menyenangkan hati Allah, atau pekerjaan yang sangat dikehendaki Allah, yaitu kita percaya kepada Yesus yang sudah berkorban, mati di kayu salib karena memikul menanggung dosa-dosa dan kesalahan kita. Matius 7 ayat 22 berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu,
dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, bernubuat dalam arti sempit, menyampaikan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Bernubuat dalam arti luas, yaitu berkhotbah atau melayani Tuhan. Tuhan Yesus menjawab pada ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita membaca di dalam ayat 21, ayat 22 itu pelayanan yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh, tetapi tanpa pengertian yang benar. Pada akhirnya mereka ditolak oleh Tuhan Yesus. Kalau kita beranggapan bahwa kita harus melayani sungguh-sungguh supaya dosa kita dapat dihapuskan, dan kalau kita mati kita pasti masuk surga, itu tidak mungkin, itu sangat mustahil. Karena apa, saudara-saudara? Sorga itu tidak dapat dibayar dengan pelayanan kita. Sorga itu tidak dapat dibayar dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan baik memang baik. Allah senang kalau kita rajin berbuat baik. Tetapi sebaik apapun perbuatan baik yang kita lakukan, itu tidak dapat. Itu tidak bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Karena di Yesaya 64 ayat 6, begitu jelas firman Tuhan itu. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Sekalipun kita adalah orang yang paling baik sedunia, tetapi semua kebaikan kita sudah dicemari oleh dosa. Oleh karena itu, firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita harus berbuat baik, bukan supaya dosa kita dihapuskan dan kalau mati kita dapat hidup kekal di surga, tetapi itu sebagai ungkapan syukur, ungkapan terima kasih kita, karena kita sudah menerima anugerah keselamatan yang diberikan Allah di dalam Tuhan Yesus secara cuma-cuma, secara gratis. Dan kita harus berbuat baik selama kita hidup di dunia ini, supaya Allah dimuliakan di dalam kehidupan pribadi kita. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau begitu, syarat apa yang harus kita lakukan supaya pelayanan kita dihargai dan diterima oleh Allah? Nah, inilah syaratnya. Pertama, kita harus percaya bahwa kita ini orang berdosa. Kita tidak dapat menghapuskan dosa kita dengan cara apapun yang kita lakukan. Karena Mazmur
49 ayat 8 dan 9 berkata, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Sekalipun kita memberikan semua harta kekayaan kita, kita mempersembahkan diri kita, dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup sampai kapanpun, dengan cara apapun yang kita lakukan, itu mustahil kita dapat memperoleh hidup yang kekal di sorga. Syarat kedua, yaitu kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah firman yang sudah menjadi manusia. Karena Allah yang Maha Kuasa, Dia dapat menjelma menjadi gajah, menjadi harimau, tetapi Dia tidak memilih menjelma menjadi hewan, tetapi Dia memilih menjelma menjadi manusia karena Dia sangat mengasihi kita. Filipi 2 ayat 7 dan 8 berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Syarat ketiga, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib karena memikul, menanggung hukuman dosa kita manusia. Tempat penyelesaian masalah dosa cuma ada di dua tempat, di neraka dan di sorga. Kalau kita mengatakan bahwa kita mampu, kita sanggup berbuat baik supaya dosa saya dihapuskan, dan kalau saya mati saya ke surga, kita akan menyelesaikan masalah dosa kita di neraka. Kalau kita betul-betul menyadari bahwa kita orang berdosa, kita tidak dapat menghapuskan dosa kita dengan cara kita sendiri, dan kita mau menyambut Yesus di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka dosa kita diselesaikan oleh Tuhan Yesus karena Dia sudah berkorban mati di kayu salib karena memikul, menanggung dosa-dosa dan kesalahan kita. Syarat keempat, yaitu kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pernah mati tetapi bangkit hidup selama-lamanya dan tidak pernah mati lagi. Syarat kelima, kita harus percaya bahwa keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang kekal, masuk surga adalah kasih karunia, hadiah gratis dari Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 13 ayat 39 berkata, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Tapi banyak orang yang bertanya, gampang ya, masuk surga itu hadiah gratis dari Allah di dalam Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib karena memikul, menanggung dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya menjawab, iya, cuma percaya. Memang kelihatannya terlalu mudah, terlalu gampang. Karena apa? Karena bagian yang sangat sulit sudah dikerjakan dengan sangat sempurna oleh karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib.
Saya hanya menjawab, memang mudah, memang gampang. Cuma percaya kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dosa kita dihapus. Memang karena terlalu gampang, karena sangat mudah, hanya percaya, banyak orang yang tidak mau percaya. Mereka beranggapan bahwa mereka harus setia, berbuat baik, melayani Tuhan, supaya mereka layak di hadapan Allah. Kita sudah melihat contoh tadi dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka ditolak. Mereka melayani, mereka berseru-seru Tuhan, mereka mengusir setan demi nama Yesus, mereka mengadakan mujizat demi nama Yesus. Tapi apa yang jadi? Tuhan Yesus menolak segala perbuatan baik mereka, segala pelayanan mereka. Mengapa Tuhan Yesus menolak? Mereka lakukan itu tanpa pengertian yang benar. Memang masuk surga mudah sekali, hanya dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Tapi kita harus menerima konsekuensi akibat dosa yang kita lakukan. Banyak orang bilang, oh cuma gampang Kang, percaya Jo, mati masuk surga. Kita melakukan semua kejahatan. Kan Yesus sudah mati di kayu salib, memikul menanggung dosa-dosa dan kesalahan kita. Kalau pernyataan kita seperti itu dipertanyakan, apakah di dalam hati kita sudah ada Tuhan Yesus atau belum? Roma 8 ayat 9b berkata, jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Bagi kita yang sudah menyambut Tuhan Yesus di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita harus menanggung konsekuensi akibat dosa yang kita lakukan. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ibrani 12 ayat 6 berkata, sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dia menghajar kita bukan karena dia membenci kita. Dia menghajar kita supaya kita dari hari ke hari dibaharui, supaya kita semakin hari semakin memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Karena tujuan Allah menempatkan kita di dunia ini dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Allah. 1 Korintus 11 ayat 32 berkata, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Jadi kalau kita menerima hukuman atau hajaran dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang sudah menyambut Yesus di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena Yohanes 5 ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ingat saudara-saudara, kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita tidak akan dihukum lagi di neraka. Tetapi selama kita menjalani hidup kita di dunia yang fana ini, Dia akan menghajar kita. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, apalagi dosa itu sengaja kita lakukan. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, kutegur dan kuhajar. Kalau kita punya anak dan dia melakukan kesalahan, kita menghajar dia. Tetapi dalam mulut kita, kita tidak berkata, kamu itu sudah bukan anak mama dan papa. Tidak. Dia tetap anak kita. Kita menghajar dia supaya dia bertobat dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kolose 3 ayat 25 berkata, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya sendiri, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi kalau kita sudah beriman sungguh-sungguh kepada karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita tidak akan dihukum lagi di neraka. Sesuai dengan janji Tuhan, Yohanes 10 ayat 28 berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu janji Allah kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ada di antara saudara-saudara yang saat ini sedang mendengar siaran ini dan yang belum pernah membuka hati menyambut Yesus di dalam hatinya, Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suara dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, maka kapanpun kita meninggalkan dunia ini, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di sorga. 1 Yohanes 5 ayat 13 berkata, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi, kita masih hidup di dunia ini, kita sudah yakin kalau kita mati, kita pasti masuk surga. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kita sudah memiliki iman yang menyelamatkan. Kalau kita tidak tahu, sesudah kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita akan kemana? Kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kecemasan. Karena kita tidak memiliki kepastian keselamatan. Tetapi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yakinlah bahwa Allah itu berpegang pada janjinya, bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5c. Tapi Allah senang nggak kalau kita sengaja
berbuat dosa. Tidak. Allah menghendaki kita hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini, menjadi terang bagi orang lain. Supaya ketika kita menceritakan siapa itu Tuhan Yesus dan apa yang Yesus lakukan bagi manusia yang berdosa, mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus, melihat hidup kita yang memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi kalau ada di antara saudara-saudara yang mau menyambut Yesus di dalam hati, saya akan tuntun, tetapi tidak dipaksa, karena itu pilihan kita sendiri. Kita mau ke sorga, percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita berusaha mendirikan kebenaran kita sendiri dengan cara berbuat baik, kita akan selesaikan masalah dosa kita di neraka. Kalau saudara mau, saya akan tuntun untuk berdoa bagaimana menyambut Yesus di dalam hati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kalau saudara-saudara mau, saya akan tuntun dalam doa. Dan kalau saya katakan Tuhan Yesus, saudara-saudara ikuti kata-kata saya. Katakan saudara-saudara, Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Saya tidak dapat menghapuskan dosa saya sendiri. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, Firman yang sudah menjadi manusia. Saya percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib karena memikul, menanggung hukuman dosa saya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, hidup selama-lamanya dan tidak pernah mati lagi. Saya percaya bahwa keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang kekal adalah kasih karunia, hadiah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati saya, hapuskan semua dosa saya, tinggallah di dalam hati saya, di dalam kehidupan saya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita berdoa, menyambut Yesus di dalam hati kita, maka Yesus tinggal dan bertahta di dalam hati kita. Efesus 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kalau kita jatuh lagi ke dalam dosa, cepat-cepat kita datang. Kita akui dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah belajar satu tema, yaitu motivasi melayani. Biarlah motivasi pelayanan kami didorong oleh karena kasih, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong supaya kami punya semangat untuk menceritakan siapa itu Yesus dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kami manusia yang berdosa, supaya makin hari kami makin mengenal Tuhan Yesus,
Makin hari kami makin menyenangkan Tuhan Yesus. Makin hari kami makin tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong kami supaya setiap hari kami meluangkan waktu kami untuk membaca firman Tuhan, berdoa, dan beribadah, dan memberitakan berita di atas segala berita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama-Mu yang agung dan mulia, kami bawa doa ini.